bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Okay, my students, how are you today? Today we are going to learn about time. We are still studying about time, how to express time in English language. And then today we are going to learn about a new topic. Okay. Hari ini kita akan belajar lagi lanjutan mengenai jam. Dan materi yang kita bicarakan adalah materi yang agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. It's a bit different with the previous subjects, okay? But before we continue learning new topic today, I just want to ask you a question, okay? Sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan sesuatu hal. Okay, do you still remember this? Do you still remember this? Okay. Do you still remember about o'clock? Do you still remember about a quarter past? Do you still remember about half past? And do you still remember about a quarter to? Apakah kalian masih ingat mengenai pembahasan o'clock? Apakah kalian masih ingat pembahasan mengenai a quarter past, half past, dan a quarter to? Okay, before we continue learning about new topic, I just want to see this. I just want to ask you to see this in a glance. Okay, sebelum kita lanjut dengan materi baru, saya ingin anak-anak kita semua melihat dulu penjelasan hal-hal ini secara singkat ya, penyebutan jam ini secara singkat, secara sekilas. Oke. Ya. Mari kita lihat secara sekilas ya. Let's see it one more time at a glance. Mari kita lihat lagi secara sekilas itu artinya. Oke. Here we go. So, in previous meetings, pada pertemuan sebelumnya, we have studied about o'clock. Kita sudah mempelajari tentang o'clock, yaitu jam yang tepat. And we also studied about a quarter past. Kita juga mempelajari tentang a quarter past, yaitu lewat 15 menit. We have studied about half past. Kita sudah mempelajari juga tentang half past atau lewat 30 menit. And we also have studied about a quarter to. Kita juga sudah mempelajari tentang a quarter to atau lewat 45 menit. Ini kita sudah lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, today, saat ini, we are going to learn about new topic. Oke, saat ini kita mau mempelajari jam tetapi dengan materi yang baru. Kita lihat, what are they? Nah, sebelum kita mulai, I just want to show you this picture, oke? Saya ingin menunjukkan gambar ini kepada kalian dulu. Apa ini? Kita lihat ya. Ini gambar sebuah jam, oke? And then you can see here, oke? Kamu bisa lihat di sini gambar jam ini. Ada ini kan angka 12 sebenarnya toh. Di atas ini angka 12. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5 ya. 7, 8. Here is 9, oke? 10, 11, and 12. Ini angka-angka yang ada pada jam ya kan? Cuma di sini saya tidak tulis ya, saya tidak menulisnya. Oke, kenapa saya tidak menulis? Because I just want to show you this, oke? Nah, kita lihat ketika jarum menit atau jarum panjang menuju angka 12, maka itu kan istilahnya o'clock. Kemudian kalau dia menunjuk ke angka 3, istilahnya kan quarter past ya kan? Kemudian kalau menunjuk ke angka 6, lihat di bawah half past. Kemudian dia menunjuk ke sebelah kiri, lihat di sini quarter to. Oke, nah. Kemudian kita lihat pada gambar jam ini ada dua bagian besar. Dibelah menjadi dua bagian. Yang satu sebelah kirinya yaitu disebut dengan yang ada di bagian sebelah kanan yang warnanya agak kuning kemuning ini namanya past. Jadi artinya apa? Oke, kemudian yang di sebelah kiri yang agak hijau-hijau ketuaan ini itu namanya to. Jadi ingat dulu dua konsep dasar pada gambar dibelah ya. Gambar jam ini kita bagi dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu istilahnya to dan sebelah kanan istilahnya past. Oke? And then selanjutnya kita lihat artinya apa ini? What are they? Oke?
ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau jarum panjang atau jarum menit ada di antara 12 dari sini menuju ke 1, 2 sampai 6. Ya. Kalau yang pas ini kan dia ada di antara angka 12, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, ya kan? Kalau jarum panjang ada di area-area ini, maka itu istilahnya selalu past. Ya, misalnya kita sudah lihat ya, a quarter past, half past, kayak gitu ya kan. Kemudian kalau jarum panjang atau jarum menit ada di area sebelah kiri dari angka 6 sampai 12. 6 berarti 6 ke 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kalau jarum panjang ada di area-area tersebut, maka istilah penyebutannya adalah to. Contoh, kita sudah mempelajari a quarter to. Di sini ya, kenapa pakai to di sini? Kenapa pakai to? Ya, karena dia sudah berada di antara area-area yang sebelah kiri, yaitu area to. Jarum panjang atau jarum menitnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat. Ada kemarin pertanyaan from your friends, oke? Temanmu bertanya, "Sir, what if, bagaimana kalau jarum panjangnya ada di angka 1?" Nah, ini kan angka satunya. "Sir, what if, Pak Guru, kalau jarum panjangnya ada di angka 2?" Berarti di sini kan? Nah, itu istilahnya apa? Nah, sekarang melalui gambar ini kalian bisa lihat jawabannya. Oh, ternyata kalau jarum menit atau jarum panjangnya ada menunjuk ke angka 1 di sini, maka istilahnya adalah 5 past. Kenapa disebut 5? Karena masing-masing jarak pada angka-angka yang terdapat pada jam itu berjarak 5. For example, from 12 to 1. Dari 12 ke 1 itu jaraknya 5 menit. 1 to 2. Dari 1 ke 2 jaraknya 5 menit juga. Maka disebut, kalau dia baru sampai di angka 1, maka disebut dengan 5 minutes. 5. Nah, ya kan? Jadi kalau jarum panjang, jarum menit ada di angka 1, istilahnya adalah 5 past. "Sir, what if? Sir, bagaimana kalau jarum panjangnya ada di angka 2? Then you say 10 past. Maka kamu menyebutnya dengan sebutan 10 past. Kalau angka 3, ya kan sudah kita pelajari, quarter past. What about at 4? Bagaimana kalau ada di angka 4? Then you say, lalu kamu sebut 20 past. Angka 5 sebutannya 25 past. Kalau angka 6, kita sudah mempelajari, yaitu half past. Angka 7, nah lihat di sini, 25 to. Kok pakai 25? Kenapa? Kenapa 25? Bukannya di sini kan sudah 30 atau half. Maka di sini kan jaraknya 5. Harusnya di sini 35 kan? Enggak bisa kita bilang 35. 35 tuh kenapa di sini sebutnya 25 to? Lihat nih, saya kasih penjelasannya ya. Jaraknya kalau dia sudah ada di angka 7, ya kan? Kalau sudah di angka 7, maka kita hitung dari angka 7. Ini kan jaraknya 55 kan? Dari satu angka ke angka lain itu 5. Kita hitung. Apakah 25, apakah 25 atau tidak? Dari 7 ya kan? 7 di sini. 5, 10, 15, 20, 25. Oh, ternyata jawabannya benar, yaitu 25. Dia tidak menghitung 35. Kenapa? Kalau 35 dia harus dari sini dong. Nah, harus dari sini. Baru kita hitung 35. Nah, jarum panjangnya sudah ada di angka 7, maka istilahnya 25 to menuju jam berikutnya. Ya, ingat, kalau sudah menggunakan to, maka ini jamnya harus naik 1 karena menuju ke jam berikutnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kalau ada di angka 8, maka 22. Kenapa bisa 20? Ya, karena kamu lihat kalau jarum panjang sudah ada di angka 8, maka kamu hitung. Sudah tinggal berapa menit menuju jam berikut. Hitung dari sini ya. 5, 10, 15, 20. Nah, gitu ya. Kalau dia ada di angka 9 bagaimana? We have studied it before. Kita sudah mempelajarinya sebelumnya.
quarter to penyebutannya. Quarter to menuju jam berikutnya. Quarter itu artinya lewat 15 menit. Quarter itu artinya 15 menit ya. 5, 10, 15. What if, bagaimana kalau jarum panjangnya ada di angka 10? Maka kamu hitung. Dia sudah ada di angka sini, berarti tinggal 5, 10. Nah, kalau dia sudah ada di angka 11, kita hitung dari sini ke 12 itu kan 5, berarti 5 to menuju jam berikut. Nah, seperti itu ya. Jadi, harap ini kamu harus hafal dia punya arah-arahnya ini supaya mau Pak Guru bolak-balik bagaimana pertanyaan, kalian tetap tahu jawabnya. Karena apa? Kuncinya ada di sini, ini sudah ini. Tinggal kamu hafalin aja ini penyebutan-penyebutannya seperti ini ya. Dihafalin. Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ya. We go to the next page. Here we go. Oke, ada soal nih. Ada soal. What time is it? Jam berapa sekarang? Lihat, kita tidak bisa menggunakan o'clock di sini. Kenapa nggak bisa? Ya karena jarum panjangnya tidak berada di angka 12. O'clock dipakai kalau jarum panjang ada di angka 12, ya kan? Sementara di sini tidak berada di angka 12. So, bukan ya kan? Nah, nomor 2, kita lihat a quarter past. Kita juga tidak bisa menggunakan a quarter past. Karena apa? A quarter past itu harus jarum panjang ada di angka 3. Kita juga tidak hanya menggunakan past aja. Kita juga tidak bisa menggunakan a quarter to. Karena apa? A quarter to jarum panjang harus berada di angka 9. So, what time is it? Ayo jawab. Oke, let's see this. Mari kita lihat. Perhatikan, jarum panjang ada di angka 1, artinya lewat 5 menit. Jarum jam atau yang pendek ada di angka 2, artinya jam 2 atau lewat dari jam 2. So, jawabannya adalah, lihat penjelasannya kembali di sini. Jarum panjang ada di angka 1 berarti 5 past. Kemudian jarum pendek ada di angka 2 berarti jam 2. So, the answer is, maka cara membaca jamnya adalah it is 5 past 2. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, soal yang baru nih. Oke, masih penjelasannya tadi ya. Jadi cara membacanya kan it is 5 past 2 ya. Past 2. Oke, lihat ya. Lewat 5 menit ya kan. Jarum panjangnya lewat 5 menit. Sementara jarum pendeknya menuju angka 2, berarti jam 2 ya kan. Berarti jam lewat 5 menit dari jam 2 atau jam 2 lewat 5 menit. Oke. Nah, sekarang soal baru nih. What time is it? Jam berapa sekarang? Oke, sekali lagi tidak bisa menggunakan o'clock, tidak bisa menggunakan a quarter past, tidak bisa juga menggunakan half past, tidak bisa juga menggunakan a quarter to karena jarum panjang ada di angka 5. Berarti lewat berapa menit nih? Hitung ya. Oke, kita cek. Ya. Jarum panjang ada di angka 5 ya. Angka 5. Artinya lewat 25 menit. Sementara jarum pendek ada di angka atau lewat dari angka 7. Oke. Nah, kembali ingat di sini ya. Jarum panjang ada di angka 5 berarti 25 past. Lewat dari angka 7 tadi berarti jam 7 ya. Berarti kita sebutkan apa? Jawabannya kita lihat. It is 25 past 7. Ya, jarum panjang ada di angka 5 kan istilahnya 25 past. Lewat dari jam 7 yaitu 7. Maka sebutannya it is 25 past 7. Nah, oke. Jelas ya? Nah, oke. Kembali ingat ya di sini ya. Sebutan-sebutannya 5 past, 10 past, quarter past, 20 past, 25 past, half past, 25 to, 22, quarter to, 10 to, 5 to. Ingat ya baik-baik. Oke. Nah, sekarang nih, what time is it? Ada lagi soal baru.
Jam berapa sekarang? Jarum menitnya panjang ada di angka 8. Oke, jarum pendek lewat dari 10. Kita lihat. Nah, ingat ya kembali ya gambarnya di sini. Lihat. Karena jarum panjang ada di angka 8, berarti ada di sini ya. Maka kita sebut dengan 22. Maka jawabannya it is 22 menuju jam 11, yaitu 11. Maka kita sebut dengan it is 20 to 11. Ingat ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada lagi nih. What time is it? Sekarang lihat ya, jarum panjang menit ada di angka 10. Kemudian jarum pendeknya mendekati angka 1. Oke, berarti jam berapa ya sekarang? What time is it? Oke. Nah, ingat kembali ya. Lihat kembali di sini. Jarum panjang menuju angka 10, berarti di bagian ini ya. Maka kita sebut dengan it is 10 to, menuju jam berapa? Menuju jam 1, berarti it is 10 to 1. Kurang 10 menit jam 1. Ya kan? Oke, dengan demikian semoga anak-anak sudah mulai bisa memahami kalau jarum panjangnya lewat dari angka-angka yang sudah pernah kita pelajari. Misalnya lewat dari angka 12, lewat dari angka 3, lewat dari angka 6, lewat dari angka 9. Nah, itu sudah bisa pahami dengan baik. Oke, dengan demikian sampai di sini pertemuan atau perjumpaan kita pada hari ini. Silakan siap untuk mengerjakan latihan-latihan. Ingat nanti akan ada 2 latihan, yaitu latihan pilihan ganda, multiple choice, and listening exercise. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye. See you.